wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divaldia Aulia Mustafa. Saya akan membahas tentang pengertian ibadah. Menurut bahasa, kata ibadah berarti patuh dan tunduk. Ubudiyah artinya tunduk dan merendahkan diri. Menurut Al-Azhari, kata ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada Allah. Ini sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh Al-Syaukani, bahwa ibadah itu adalah kepatuhan dan perendahan diri yang paling maksimal. Secara etimologis, diambil dari kata abada yang abudu, abidan, fahuwa, mabidun, mabid. Berarti hamba atau budak, yakni seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Harga dirinya sendiri milik Tuhan. Sehingga karenanya seluruh aktivitas hidup hamba hanya memperoleh keridhaan Tuhannya dan menghindarkan murkanya. Manusia adalah hamba Allah, ibadullah. Jiwa raga hanya milik Allah. Hidup matinya di tangan Allah. Miskin kayaknya kata Tuhan Allah. Dan diciptakan hanya untuk ibadah dan hamba kepadanya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Menurut istilah syara', pengertian ibadah dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya Al-Ubudiyah memberikan penjelasan yang cukup luas tentang pengertian ibadah. Pada dasarnya ibadah berarti merendahkan diri. Akan tetapi, ibadah yang diperintahkan agama bukan sekedar taat atau perendahan diri kepada Allah. Ibadah itu adalah gabungan dari pengertian ghoyah al-zul dan ghoyah al-mahabbah. Patuh kepada seseorang tetapi tidak mencintainya, atau cinta tanpa kepatuhan itu bukan ibadah. Cinta atau patuh saja belum cukup disebut ibadah. Seseorang belum dapat dikatakan beribadah kepada Allah kecuali apabila ia mencintai Allah lebih dari cintanya kepada apapun dan memuliakannya lebih dari segala lainnya. Menurut uraiannya, Ibnu Taimiyah sangat menekankan bahwa cinta merupakan unsur yang paling penting dan tidak dapat dipisahkan dari pengertian ibadah. Menurutnya, agama yang benar adalah mewujudkan ubudiyah kepada Allah dari segala seginya, yakni mewujudkan cinta kepadanya. Semakin besar ubudiyah seseorang, semakin besarlah cinta kepada Allah. Ruang lingkup ibadah di dalam Islam sangat amat luas. Setiap apa yang dilakukan, baik yang bersangkutan dengan individu maupun dengan masyarakat, adalah ibadah menurut Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syaratnya yaitu: 1. Amalan yang dikerjakan hendaklah diakui oleh Islam. 2. Amalan tersebut dilakukan dengan niat yang baik. 3. Amalan tersebut harus dibuat dengan seindah-indahnya. 4. Ketika membuat amalan tersebut, hendaklah senantiasa menurut hukum-hukum syara' dan ketentuan batasnya, tidak menzolimi orang lain, tidak khianat, tidak menipu dan tidak menindas atau merampas hak orang lain. 5. Tidak melalaikan ibadah-ibadah khusus seperti sholat, zakat, dan sebagainya dalam melaksanakan ibadah-ibadah umum. Berikutnya ada dasar-dasar ibadah. 1. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan mendahulukan kehendak, perintah, dan menjauhi larangannya. 2. Ada takut. Ia tidak merasa takut sedikit pun kepada segala bentuk dan jenis makhluk selain kepada Allah. Artinya, kita sebagai manusia hanya perlu takut kepada yang menciptakan kita. Yang ketiga yaitu ada harapan, yaitu harapan untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah tanpa pernah merasa putus asa. Artinya, jika kita sedang merasa lelah, kita tidak boleh putus asa. Kita seharusnya selalu memiliki harapan dan meyakini bahwa harapan kita akan dikabulkan oleh Allah suatu saat nanti. Hakikat dan tujuan ibadah. Hakikat ibadah menurut Imam Ibnu Taimiyah adalah sebuah terminologi integral yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perbuatan maupun ucapan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Dari definisi tersebut, kita memahami bahwa cakupan ibadah sangat luas. Ibadah mencakup semua sektor kehidupan manusia. Dari sini kita harus memahami bahwa setiap
aktivitas kita di dunia ini tidak boleh terlepas dari pemahaman kita akan balasan Allah kelak. Sebab sekecil apapun aktivitas itu akan berimplikasi terhadap kehidupan akhirat. Penjelasan ini tertuang dalam firman Allah Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Selanjutnya, jenis ibadah. Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pertama, ibadah mahdoh, artinya penghambaan yang murni hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip. Pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kedua, tata caranya harus berpola kepada contoh Rasulullah SAW. Ketiga, bersifat suprarasional, di atas jangkauan akal. Artinya, ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya, yang disebut hikmah tasyri'. Keempat, asasnya taat. Yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatannya. Kedua, ibadah ghairu mahdoh, tidak murni semata hubungan dengan Allah, yaitu ibadah yang disamping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini ada 4. Yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Kedua, tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. Karenanya, dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah bid'ah, atau jika ada yang menyebutnya segala hal yang tidak dikerjakan Rasul bid'ah, maka bid'ahnya disebut bid'ah hasanah, sedangkan dalam ibadah mahdoh disebut bid'ah dolalah. Ketiga, bersifat rasional. Ibadah bentuk ini, baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mudaratnya, dapat ditentukan oleh akal atau logika, sehingga jika menurut logika sehat, buruk merugikan dan mudarat, maka tidak boleh dilaksanakan. Keempat, asasnya manfaat. Selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan. Selanjutnya, jalan agar ibadah dapat diterima oleh Allah. Ibadah dalam arti sebenarnya adalah takut bertunduk sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Bila ibadah yang dikerjakan bukan karena Allah, hanya karena maksud lain, misalnya saja hanya ingin dilihat orang dan mendapatkan pujian, berarti ia telah mempersekutukan Allah dan ibadah yang dikerjakannya akan ditolak oleh Allah. Agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah, kita harus memiliki sikap berikut ini. 1. Ikhlas. Artinya, hendaklah ibadah yang kita kerjakan itu bukan karena mengharap pemberian dari Allah, tetapi semata-mata karena perintah dan ridhonya. Kedua, meninggalkan riya. Artinya, beribadah bukan karena malu kepada manusia dan supaya dilihat oleh orang lain. Ketiga, bermuraqabah. Artinya, yakin bahwa Allah itu melihat dan selalu ada di samping kita, sehingga kita bersikap sopan kepadanya. Keempat, jangan keluar dari waktunya. Artinya, mengerjakan ibadah dalam waktu tertentu sedapat mungkin dikerjakan di awal waktu. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari Rizka. Takwa. Pengertian takwa adalah seseorang beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas cahaya atau petunjuk dari Allah karena mengharap rahmat-Nya, dan ia meninggalkan maksiat karena cahaya atau petunjuk dari Allah karena takut akan siksanya. Pengertian takwa secara etimologi adalah takwa berasal dari kata waqayaki wakayah yang artinya menjaga diri, menghindari dan menjauhi. Sedangkan pengertian takwa secara terminologi adalah takwa adalah takut kepada Allah
berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan segala perintahnya dan tidak melanggar dengan menjauhi segala larangannya, serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Al-Quran. Yang pertama, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan berinfak. Kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah dan meyakini adanya akhirat. Ketiga, beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, para nabi, berinfak, memerdekakan budak, mendirikan sholat, zakat, menepati janji, dan sabar. Keempat, berinfak di waktu lapang atau sempit, menahan amarah dan pemaaf. Kelima, berpuasa Ramadan. Keenam, silau keindahan duniawi. Ketujuh, selalu berbuat kebijakan. Kedelapan, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan, selalu mengingat Allah dan memohon ampunan atas dosa-dosanya. 10, bersabar atas diuji, harta dan dirinya. Ke-11, menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Ke-12, menyebar dakwah. 13, menutup aurat. Ke-14, berzikir manakala ditimpa kebimbangan. 15, menyuruh keluarga mendirikan sholat dan bersabar mengejarkannya. 16, tidak sombong dan tidak berbuat kerusakan. Ke-17, muslimah hendaklah menjaga pandangan dan kata-kata dalam berbicara. Ke-18, membawa kebenaran dan membenarkannya. Ke-19, menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Dan yang terakhir, selalu mengambil pelajaran dari Al-Quran.